Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin dan sangat dibenci orang. Suatu hari, di bawah terik matahari, seketika mereka mengemis di pasar. Tiba-tiba mereka dipukul, dihina, lalu diusir oleh halayak. Mereka lari, namun si miskin pun terluka. Ia menangis terseduh-seduh sepanjang jalan. Beberapa tahun kemudian, istri si miskin pun hamil. Namun, ia ingin sekali memakan buah mangga di taman tua. Namun, si miskin pun memberi nasihat kepada sang istri bahwa buah mangga yang berada di taman tua itu tidak bisa diambil atau diminta karena mengingat kejadian tahun-tahun sebelumnya. Si miskin pun merasa tidak tega kepada istrinya. Pada akhirnya, ia akan mencari buah mangga yang berada di taman tua. Si miskin bukan mencari ke taman saja, tetapi ia langsung ke pasar. Setelah sampai pun, ia ragu untuk meminta buah mangga itu. Pada akhirnya, si miskin pun meminta buah kepada penjual buah. Sang penjual pun merasa kasihan. Tak hanya buah saja, dia juga diberi pakaian. Ia pun merasa senang. Tetapi sang istri bukannya merasa senang, tetapi ia menangis. Ia tak mau menerima buah tersebut. Istrinya berkata bahwa ia hanya mau buah yang berada di taman Tuan Indra Dewa. Karena kasihan kepada sang istri, ia pun bergegas untuk menghadap Tuan Indra Dewa. Singkat cerita, sampailah si miskin di hadapan Tuan Indra Dewa. Sang Indra Dewa pun menanyakan apa tujuan kedatangan si miskin ke istananya. Si miskin menjelaskan kedatangannya ke istana itu bahwa ia mau meminta buah yang berada di taman istana tersebut. Indra Dewa pun marah karena buah yang berada di taman tersebut buah mangga emas. Tetapi si miskin terus-menerus memohon hingga pada akhirnya sang Indra Dewa pun menyetujuinya dengan syarat bahwa si miskin harus mengerjakan perintah dari Indra Dewa selama 6 bulan. Setelah beberapa bulan, si miskin pun dipanggil oleh sang Indra Dewa. Karena ia bekerja dengan baik, si miskin pun akhirnya diperbolehkan untuk mengambil buah yang berada di taman istana sang Indra Dewa. Si miskin pun sangat-sangat berterima kasih kepada sang Indra Dewa. Lalu, ia memetik satu buah mangga yang berada di istana tersebut dan membawanya pulang. Saat bulan purnama terang, istri si miskin pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Mahendra, anak yang bijaksana. Saat anaknya si miskin lahir, ia pun membuat gubuk untuk berteduh. Namun, saat menggali lubang, cangkulnya mengenai benda keras dan mengeluarkan suara nyaring. Tak disangka, ia menemukan sebuah biji mangga emas. Seraya tak percaya apa yang ia lihat, istrinya pun datang menemui. Kemudian ia menguburnya kembali, takut si biji itu ada pemiliknya. Kela, action! Aku dek lang, Ijoy! Kena. Wah! Kapan? Kapan? BTS guys, BTS guys. Anjing, kan dia mau ya. Mualah, guys lah. Bismillah bener. Bisa, pur. Terus si Ijoy. Action, guys, suruh. Kela. Bye-bye. Ayo lu kesana. Ih, anjing ekspresi banget kayak. 1, 2, 3. Jadi guys, jadi guys tuh.
balik layar. Ih, ulah kan dulu anjing. Hai guys, kita udah beres. Guys, udah guys. Anjing, aduh. Monas. Tuh ayah Ijal KM kita yang sangat-sangat botak gitu. Berkontribusi sama sekali. Ini ada Mama Harani, di sini ada mama kita ya guys. Habis ini. Dadah, see you next time.